Tema kita bulan ini adalah mental health, kesehatan mental. Jadi tema setahun adalah growing deeper dan kali ini kita dalami mental. Dan saya minta selama khotbah jangan ada yang tersinggung. Semua contoh saya nggak ambil dari kebaktian ini, tapi dari kebaktian yang lain. Sering dengar nggak akhir-akhir ini tentang mental illness? Doa, pada banyak doa sih ya, jadi nggak ngikutin berita ya. Bapak Ibu pernah stres nggak? Angkat tangan yang pernah stres. Yang tinggi, pernah stres. Oke. Yang pernah depresi? Oke. Yang pernah stres? Orang jujur masuk surga. Saya itu aja biar oke ya. Itu udah sakit mental. Jadi semua contoh nggak di kebaktian ini ya. Kita tiba-tiba bisa dengar gini. Hah? Dia kena serangan jantung. Hah? Dia stroke. Hah? Dia kolaps. Kaget. Itu di area fisik. Hah? Dia bipolar. Hah? Dia kejiwaan. Kaget kita. Terus, masa sih? Dia kan rajin. Udah gak ke gereja lagi sekarang. Tiba-tiba terjadi attack di area fisik. Di area jiwa. Di area roh. Tiba-tiba aja. Kan dia pelayanan rajin banget. Tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Suddenly. Tema besarnya mental health, aku bahas mental check up dulu. Minggu depan aku bahas mental upgrade. Kesehatan bisa di-upgrade, roh bisa di-upgrade, mental juga bisa di-upgrade. Sebulan kita belajar ini. Pakai contoh saya aja ya. Juan Mogi, bukan Juan mental. Nah, ini roh. Gilgal jangan bosan ya, kalau bahas ini manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran. Yang kedua apa? Sama-sama dong. Perasaan dan kehendak. Jadi saya pelajari nih mulai dari tahun lalu. Apa sih mental illness? Banyak banget. Jadi ternyata setiap kita punya kecenderungan sakit mental. Punya sakit mental tapi kita nggak tahu. Termasuk yang khotbah di depan, ternyata gue sakit mental. Bapak Ibu lagi dengerin orang sakit mental, lagi khotbah, cuma dikit. Setiap kita ada kolesterol dalam darah, cuma dikit. Nah, kalau nggak dijaga, dia akan naik gitu. Nah, kalau kita nggak check up hari ini, bisa sakit mental kita. Kita belajar mental, jangan tegang. Takutnya yang datangnya sehat, pulang jadi sakit mental ya. Kita santai aja, ini bahas mental ya. Aku juga jadi, yang tadinya gak stres jadi stres. Karena aku mesti khotbah 5 kali, jadi kita santai aja. Gak ada yang gak apa-apa kok, semuanya. Tubuh ini kan pengen sehat ya. Kan kemarin kita bahas lagi khotbah kapan pengen pada 100 tahun tuh. Hebat-hebat lah, jemaat Gilgal tuh umur berapa? 100, udah paling hebat. Kan harus di check up terus dong ya kan. Periksa apa aja tuh, darah, gula darahnya gimana, asam uratnya gimana, apalagi kolesterol dalam darah ya enggak. Terus begitu 40 kan saya periksa prostat tuh, apalagi yang masukin dari bawah apa tuh? Endoskopi, terus kolon dari bawah, endos ini. Nah, terus harus CT scan kan mau dilihat jantungnya tuh ada berapa persen plaknya gitu. Terus yang timbangan itu visceral fatnya berapa, semua harus. Nah kita periksa nih, saya setiap Mei sama Desember tiap tahun tuh dari umur 30-an ngejaga. Tubuh kita check up terus. Roh pada spiritual check up gak sih? Gimana rohaninya? Apa yang Tuhan suruh kita udah lakukan belum? Supaya pas 100 tahun dipanggil Tuhan,
Apa yang Tuhan suruh kita udah lakukan semua belum? Gitu. Pada spiritual check up enggak? Kita santai aja, santai. Pada spiritual check up enggak? Kalau itu tubuh check up-nya di mana? Rumah sakit kan, ketemu dokter. Spiritual check up kemana? Ada dokter. Ada family cell leader, ya kan? Bisa check up. Cuma kita takut kan? Enggak dihakimi, saya enggak pernah hakimi, saya nolong orang. Nah, masalahnya adalah jiwa kita enggak pernah cek nih. Masa kita ke rumah sakit jiwa Grogol? Tenang. Ada caranya check up, kita mau belajar hari ini. Nah, Bapak Ibu pernah ngikutin obrolan orang-orang enggak? Suami istri berantem. Lu gila ya? Orang yang kita kejar dulu dari satu kampus paling cakep dan kita pengen kawinin dia, kita katain gila. Saling gila-gilaan tuh berdua. Anaknya ngeliatin, si papa ngatain mama gila, mama ngatain papa gila. Mertua lu tuh gila. Ya kan udah pasti, kan dia katain suaminya gila, ya papa mamanya gila. Kan papa mama gila, anaknya gila. Makan nih, lihat harga. Gila nih restoran. Menu dia katain gila. Tuh menu kalau bisa balas, lu yang gila. Kenapa lu makan di restoran gila? Untung menu lebih waras dari orangnya. Hari ini jangan keluar lagi kata gila. Itu awal penyakit mental menyebar. Oke? Mau crazy, mau apa jangan ngomong lagi gila. Mau enak aja, how just simping mayo ke makanan enak aja dibilang gila. Stop kata gila, itu awal penyakit mental. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Roh, jiwa, tubuh paling penting mana dalam hidup tuh? Mikir dulu sebelum jawab. Roh, jiwa, tubuh paling penting mana? Siapa yang bilang tubuh paling penting? Punya prinsip ya orang Kristen. Kalau nggak punya prinsip mental terganggu loh. Siapa yang bilang jiwa paling penting? Siapa yang bilang roh paling penting? Agak terganggu nih mental, nggak bisa ambil keputusan soalnya. Kalau bilang tubuh penting, akhirnya kita tuh dikubur. Habis semuanya, habis. Apalagi kremasi, habis, lebih cepat habis. Habis ya. Ya mau 100 tahun juga habis ini. Roh, siapa yang yakin udah terima Yesus, hari ini Tuhan panggil masuk surga? Katakan. Yang gak yakin jangan pulang ya. Sama pastor kita pelayanan khusus, jangan pulang, jangan makan siang. Yang yakin masuk surga ya. Masuk surga kan? Kan hidup pasti mau lama. Tahu gak yang diserang sama setan apa? Roh kita udah selamat, jiwa. Makanya pesan firman Tuhan, perbaharuilah cara berpikirmu. Kenapa orang korupsi dimulai dari pikiran? Gak ada orang bangun pagi nih, selamat pagi Indonesia, korupsi gak ada. Orang berzina, selamat pagi Indonesia, berzina gak ada. Berzina itu mulai dari mentalnya dulu diserang. Nah ini nih, tapi ini kita gak pernah bahas. Ini kita mau bahas. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga doa Paulus kepada jemaat Tesalonika, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan artinya gini, dipisahkan. Kita jangan sama orang dunia. Dan semoga roh, jiwa, tubuhmu. Jangan hanya mikirin tubuh terus. Jangan hanya roh terus. Puasa terus, doa terus. Tapi temperamen gak berubah. Itu jiwa loh. Kalau orang marah-marah tanpa terkontrol, itu udah amarah. Amarah yang tidak selesai, mental. Supaya semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya pelajari semua hamba Tuhan dari Kain pertama hamba Tuhan yang kena mental illness sampai di perjanjian baru, ada yang dari kuasa gelap, ada yang dari masa kecil. Saya pelajarin satu-satu istilahnya apa yang dibahas oleh psikolog dan psikiater Kristen. Ternyata banyak banget. Kita nggak bisa bahas semua, kita ambil beberapa. Jadi kalau Bapak Ibu saudara lagi ngalami beberapa yang disebut, saya juga akan cerita kesaksian saya. Jangan rasa bersalah, yang penting kita tahu, oh gue kena nih. Gimana cara ngobatinnya, kan gitu. Udah habis, jangan, gula tinggi nih. Jangan, udahlah hidup cuma sekali. Nah itu parah tuh. Itu mau didoain gimana pun, ya nggak bisa. Karena gula itu kan ibu dari segala penyakit. Kita harus cari tahu gimana nyembuhinnya. Definisi kesehatan mental. Keadaan sejahtera. Ada orang tuh nikah udah gak sejahtera. Gue sebenarnya kalau gue bisa gue pengen cerai nih. Banyak yang ngomong sama saya. Pak kalau bukan Tuhan saya tinggalin dia Pak. Ada orang yang mau bunuh diri banyak.
Tahu nggak pasien psikolog psikiater yang paling banyak apa sekarang? Umur berapa? Teens. Ngeri nggak? Orang minta sneakers tinggal beli, minta laptop tinggal beli. Zaman saya sekolah saya masih kerja untuk bisa sekolah. Kenapa mereka stres? Karena orang tuanya. Mereka nggak pengen tinggal di rumah. Kenapa? We are dealing with youth di gereja kita. Jadi keadaan sejahtera, ada orang sekarang kelihatannya hebat, hidupnya enak, tapi udah gak sejahtera. Di mana seseorang dengan sadar mampu untuk satu, bekerja secara produktif. Ada orang kelihatannya sibuk, udah gak produktif. Itu kesehatan mentalnya perlu dicek up. Ya, masuk, keluar, bolong pundi-pundinya. Utang demi utang demi utang. Korupsi. Kerjanya gak ada yang benar. Bisnisnya berapa bro? 10. Gak ada yang produktif, gak ada yang berbuah. Nggak bisa fokus satu berbuah signifikan tuh nggak bisa diem kayak cacing kepanasan. Nggak bisa satu bikin sesuatu yang berdampak. Yang kedua, berpikir, merasakan, berperilaku dengan sehat. Marah normal. Yesus pernah marah, tapi nggak marahnya berseri. Marah, saya marah. Tanya staf saya marah. Karena semua khotbah saya masuk ke YouTube, semua orang bisa tahu kalau saya ngomong nggak benar. Ada istri saya, ada anak saya. Tapi normal, ada porsinya. Saya normal loh pastor, saya marah tuh sehari 3 kali pagi, siang, malam. Nah kalau pagi, siang, malam berturut-turut perlu juga check up. Berkontribusi dalam komunitas, ada orang udah individualis, udah gak bisa bergaul. Dia jangan diundang, terkena raja orang jelek. Udah mulai ngegrup gitu, karena orang yang mentalnya sehat, Yesus tuh goalnya kita, to be like Jesus. Yesus sama anak kecil bisa main, sama pejabat, orang yang dibenci orang, Sakeus bisa main, sama wanita berdosa, dia bisa rangkul dan bertobat, dan lain-lain bisa. Ada orang yang bisa main cuma satu kalangan doang. Kelas, dia nggak kelas, jangan masuk. Bisa main sama orang bawah, kalau ke atas minder. Itu ada sesuatu di mentalnya perlu diperbaiki. Lihat orang nggak berani lihat mata, sebenarnya itu bisa diterapi. Ada orang juga yang sakit, lihat orang dari atas ke bawah. Pengen dicolok matanya. Kalau ketemu orang lihat mata. Jangan lihat pakai tas pakai apa, nggak bagus itu. Kembali ke sini. Itu perlu dibenerin. Ada yang kalau lihat orang lihat ke dada, perlu diberesin juga. Tadi nggak ada contohnya yang pagi, ini bisa ke sini. Nah, dan dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi hidup yang normal, Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambar Allah, terima ngasih, masuk keluar, makan makan Ada orang maunya terima. Nggak pernah mau melayani, nggak pernah mau bantu orang susah. There's something wrong with their mentality. Kita bahas minggu depan, how to upgrade your mentality. Yang keempat, dia bisa menghadapi dan mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ada istilah anxiety, fobia, dan lain-lain dalam psikologi psikiater? Apa beda psikologi psikiater yang satu mengkonseling, yang satu harus pakai obat? Kenapa penjualan obat-obat untuk kejiwaan tinggi? Karena orang gak bisa tidur, dikasih itu. Obat penenang dikasih itu. Nah, kalau kita doain pastor, doain nih, aku stres, aku ini doain dalam nama Yesus, tapi kita gak cari akarnya di jiwanya, kita gak terapi dia, gak di check up, gak bisa. Pastor doainnya lagi sakit nih, gini-gini, dalam nama Yesus, gula turun, kolesterol, gue juga mau. Irit gak usah beli obat, ya kan? Dia harus olahraga, dia harus diterapi. Akarnya apa? Oh, makan samcan terus. Berhenti lu, pare, gitu. Harus diterapi. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Satu, faktor biologis. Kenapa Tuhan gini, Tuhan jahat? Enggak. Manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Kita nggak tahu waktu dia nikah gimana. Makanya kenapa orang bilang gini, ribet nikah di Gilgal. Mesti gini-gini, gila tuh syarat. Ada kata gila tuh syarat. Sampai ke kuping saya. Bayangin, tuh anak, kalau berduanya nggak cek darah. Sampai tadi pagi saya khotbah salah. Yang satu Tesalonika, satu ternyata Talasemia, saya sampai tadi emosi Tesalonika. Satu talasemia, satu talasemia. Kan ada apa ceknya bisa cacat tuh anak. Kita nggak tahu istrinya kenapa, suaminya kenapa. Pada satu ada penyakit kotor. Ayo, lu mau terima nggak? Ada faktor biologis genetik. Nah makanya kenapa disuruh ikut New Life. Itu dipatahkan kutuk. Kutuk tuh keturunan 1-4. Mana kita tahu keluarga dia kawin cerai semua. Kawin cerai itu turun loh. Makanya kan kalau ke dokter kan, coba you cerita, papa you ada stroke nggak? Kencing manis nggak? Itu digali sampai atas. Gereja itu sebenarnya Alkitabiah.
Supaya nanti kawin kamu gak menderita. Genetik, keseimbangan kimia di otak, gangguan neurologis. Nah kalau ternyata dia keturunan gila, terus orang tua ya gereja jangan persulit anak saya. Lu mau punya mantu gila? Kan gak mau. Berarti enggak, kita bimbing, kita arahkan. Itu tujuannya gereja. Yang kedua, faktor psikologis. Santai, bahas mental. Trauma, pengalaman masa kecil, tekanan emosional. Makanya kita bikin men's camp, kita bikin new life, dipulihkan. Suruh ikut sel dulu 1 tahun. Ketua selnya tahu, dia hidup susah, bawaannya pelit. Kita ngawinin sama anak kita, sama suami yang pelit, calon suaminya pelit. Mateng loh. Kita sayang anak kita cewek baik-baik, ketemu suaminya pelit. Seumur hidup kan, sampai mau memisahkan ketemu suami pelit. Itu gak bisa tumpang tangan, roh pelit keluar. Yang pelit dia, setan bilang, wah siapa yang pelit? Kasihan setan kadang-kala. Kita mengusir yang gak perlu diusir. Trauma, contoh ya, papa mama cerai. Kenapa? Dia lihat bagaimana papanya kasar sama mamanya. Itu terekam kan kayak film. Jadi dia tahu kalau gue kawin, istri gue salah, gue harus bentak nih. Itu udah kena di mental tuh. Dia gak sadar tapi itu ngerekam. Makanya kenapa yang mau kawin harus ikut men's camp. Ikut dalam komunitas 1 tahun. Dia ngerti gaya hidup Kristen tuh kayak gini di sel. Faktor sosial, dukungan keluarga. Makanya kita selalu bikin precious love. Kita bikin marriage upgrade. Lingkungan, makanya kita bikin family cell. Kita gak bisa musnahkan lingkungan jelek. The best way, create lingkungan yang baru. Gereja harus jadi jawaban. Pekerjaan, aduh dunia sana, jilat ke atas, tendang ke bawah. Jilat ke atas, tendang ke bawah. Sikut kanan, sikut kiri. Kena tuh di mental. Dah, sekarang mulai khotbah. Bagaimana menjaga kesehatan mental. Nah, dari contoh-contoh tadi, kita udah bisa check up mental kita tuh sekarang gimana. Nunggu pacar, gak datang-datang, nyari kerja, gak dapat-dapat, utang gak selesai-selesai, mental bisa attack. Punya anak gak dapat-dapat. Yang nomor satu, bagaimana menjaga kesehatan mental. Apapun diagnose keadaan mental kita, bangun dasar yang kuat, tidak ada kata terlambat. Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu itu Yesus. Mendirikan mentalitasnya di atas dasar yang benar. Kemudian turunlah hujan. Hujan itu dari atas. Tekanan dari bos. Regulasi mungkin pemerintah, mertua, apa aja yang dari atas. Dan datanglah banjir. Banjir dari bawah ya. Anak lah, anak bisa bikin kita stres loh. Mantu, karyawan, buruh, apalagi. Lalu angin melanda rumah itu, peer pressure. Makanya jangan salah pilih teman. Aduh saya sebelumnya udah gak mau judi nih, teman-teman pada judi. Gimana nih? Saya udah mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ambil beberapa contoh di firman Tuhan ya. Kain, tadi saya udah curi start. Dia orang pertama yang didiagnosa tuh mental illness. Adik kakak ya. Kan kadang-kadang ada yang lebih pinter, ada yang pinter banget, ada yang standar. Ada yang kadang dia kerja, sekolahnya sama di Amerika, gajinya dia lebih tinggi. Adiknya gak gitu tinggi, normal dong. Dia menang Indonesia Idol, yang satu menang juara kecamatan, normal dong, ya kan? Ya kan? Santai bahas mental. Si Habel persembahannya diterima sama Tuhan. Kain gak diterima. Kalau Bapak Ibu jadi Kain gimana? Bel, napeh lu bisa diterima, kok gue kagak? Kok Tuhan tuh senangnya lemak. Lu bawain samcan sama cukyok. Ngerti gak? Lu bawain salad. Tuh beli di Senlong, kalau enggak di nasi campur kacamata. Kalau enak-enak di Pik tuh banyak kok. Oh gitu, ngomong dong lu. Kan gitu dong abang ade. Ya enggak? Kalau dia tanya Tuhan, orang Tuhan deket kok tinggal ngobrol. Tuhan udah gak makan sayur sekarang. Kan gitu. Coba lihat nih ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya lalu hati Kain menjadi sangat panas. Normal enggak? Masih normal. Emosi kan perasaan.
Lalu mukanya muram. Nah orang kalau mukanya muram, enggak, emang aku orangnya gini enggak? Hatinya bermasalah tuh. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan udah ingetin nih. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dia bilang gini, ingat lo bahaya nih ya. Kain kan, kan. Jaga hati ya, jaga nih, bahaya. Membangun dasarlah dengar firman dan melakukan. Ayat 8. Kata Kain kepada Habelnya, marilah kita pergi ke padang. Sumatera apa itu? Sumatera Utara. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Masa cuma gara-gara salah serve korban bunuh adik? Nah para ahli bilang, karena dosa kan mereka udah diusir keluar, itu termasuk salah satu mental illness. Ngeri ya? Cuma gara-gara gak denger apa yang Tuhan ngomong. Makanya kenapa perlu saat teduh tiap pagi? Karena kita bisa di-attack hujan, angin, banjir setiap saat. Mas naik, kripto naik, besok turun. Apalagi indeks turun, besok naik. Mental kita turun. Darah kita naik, darah kita turun. Nah kalau dasar lu gak kuat, mental goyang bro. Saul tuh ganteng banget loh. Aku sampai ngaca orang ganteng tuh kayak gimana ya. Ganteng banget. Di Israel nggak ada yang setinggi dia. Tapi orang ganteng bisa kena sakit mental. Akhirnya tahu nggak? Dia sakit mentalnya tuh dia minta karyawannya bunuh dia. Bunuhin saya dong. Itu udah gila loh. Masa bunuh bapak? Bapak jebak aku ya? Dia nggak mau. Dia jatuhin dirinya sendiri ke pedang. Dan ingat ya, jangan main orang pintar atau paranormal. Kalau kita mulai cari tanggal, cari hari, lihat nasib. Coba buka tanggal, saya dulu udah belajar. Coba buka tangan semua, saya liatin nasib ya, buka tangan semuanya. Buka, yang percaya aja gratis. Buka tangan semua, saya ramal sebentar. Buka, suruh, buka. Udah, merem semua, merem aja sebentar. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Udah, selesai. Ada di Alkitab. Kok acuan? Mau nikah hari apapun, kalau saya bisa, saya berkatin. Kenapa? Saul diangkat Tuhan, dia nggak taat sama Tuhan, dia cari orang pintar. Siapa yang Aries? Taurus, Shio babi. Enggak masalah apa yang saudara percaya, saya cuma tawarkan gini. Percayalah satu, Shio Yesus. Yang kedua, siomay. Itu terserah deh, mau sukanya di mana. Kalau siomay ikan, saya masih babi. Karena begitu kita percaya ramalan itu terjadi. Saul salah satu, kalau nggak percaya pelajarin aja, saya gali benar-benar. Karena dia mulai percaya, karena gini, dia ke orang pinter. Sedangkan gini, kan ada dokter di atas segala dokter, Yesus. Dokter bilang gak ada harapan, Yesus bilang ada harapan. Bingung, mau percaya mana? Itu mental goyang. Orang pinter bilang hari ini. Yesus bilang semua hari harinya Tuhan. Percaya siapa? Mental goyang. Orang itu bisa bipolar, bisa sakit jiwa. Kalau orang mulai main orang pinter. Saul. 1 Samuel 13:14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Raja urusannya perang. Mempersembahkan persembahan imam. Tapi karena dia telat datang, Saul mempersembahkan korban yang harusnya ditugas imam. Dia gak taat, goyang dasarnya, kena mental. 1 Samuel 15 ayat 10-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Tuhan bilang gini, tumpas semua orang Amalek, rajanya semuanya. Dipilih, dombanya gemuk-gemuk, hartanya. Ini kan terbuat kolekte buat Tuhan. Dia kompromi. Kena mental ya. Kalau kita baca cerita, anaknya sendiri mau dibunuh. Mau bunuh anaknya loh, Yonatan. Mantunya Daud mau dibunuh.
udah segala macam, sakit mentalnya banyak banget. Yunus sakit mental juga. Mau bunuh diri segala macam. Yunus 1 ayat 1-3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Aplikasinya apa dalam hidup? Kalau Tuhan bilang pria-pria harus jadi imam, lebih baik taat. Setiap hari sesulit apapun pimpin doa. Ada anak saya, setiap malam saya tanya, Carissa sudah baca Bible? Carissa dapat apa? Karena dia sudah besar. Waktu dia kecil, saya yang pimpin. Carissa dapat ini, Dad. Let's discuss firman Tuhan. Kenapa? Aku lagi bangun dasar mental yang kuat. Kalau enggak nanti dia sekolah, dia dapat dari dunia, goyang dia. Karena dia enggak ada pegangan. Mana yang firman, mana yang dari dunia. Mau pilih jodoh, Tuhan bilang jangan Tuhan. Gak ada yang cakep lagi. Mendingan gak gitu cakep, tapi dalam Tuhan mentalnya kuat, atau cakep mentalnya gak jelas. Banyak yang cakep, tapi pernikahannya gak bahagia. Tapi kalau dapat cakep dan cita Tuhan, luar biasa. Dan semuanya ada di Gilgal itu cakep luar dan dalam. Boleh lanjut? Boleh. Tenang, santai. Yang kedua, membangun keseimbangan. Hidup, life is about balance. Iyalah, kalau hidup kita terlalu strict, aku gak mau makan gorengan sama sekali. Sampai 100 tahun gak makan tempe goreng? Enggak, aku rebus, aku celup. Tempe disabu-sabu kan gak pas. Nasi uduk pakai ayam rebus, nasi Hainam pakai ayam rebus, nasi uduk ayam goreng. Sekali-kali lah. Life is about balance. Tapi kalau ayam goreng terus, ya kan udah umur mau 60. Balance. Semuanya bilang, balance. Aku berapa lama gak makan sweet kan? Mana Awan? Awan bilang gini, Pastor udah coba coklat, apa tuh yang lagi viral tuh? Coklat Dubai, belum. Wah, dia bilang, ngeliatnya gitu, wah. Aku terlecehkan, kena di mental. Wah, gitu. Dibawain, makan saya, enak. Life is about balance. Tapi kalau tiap hari coklat Dubai, aku tambah manis, gula. Oke, kembali ke firman. Matius 22 ayat 36-40, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sering banget baca ayat ini. Jadi katanya semua hukum dalam Alkitab kalau disingkat itu satu, kasihi Tuhan. Yang kedua, kasih diri sendiri. Termasuk keluarga kan, nikah dua udah jadi satu kan, baru kasih sesama. Dan para Alkitab, ahli Alkitab menjabarkannya secara praktikal itu menjadi seperti ini. In daily life, Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan. Yang keempat adalah pelayanan. Yang kelima adalah hobi dan lain-lain. Arisan lah, sport dan lain-lain. Masalahnya kita cuma dapat satu hari itu cuma dapat 24 jam. Nah, gak mungkin 7 jam kita doa karena Tuhan nomor 1 kan gak mungkin. Kan kita gak kerja. Gak mungkin ya karena saya harus mau saat teduh sama anak 4 jam di rumah, gak mungkin. Anaknya juga bosan sama kita. Nah gimana caranya bagi 24 jam harus tidur, harus kerja, harus lain-lain. It's about balance. Nah, kenapa akhirnya anak gak bisa dekat sama orang tua, anak benci sama orang tua, istri gak suka sama suami. Saya pernah layani suami istri, sekarang keluarga ini sudah pulih. Dia sudah bersaksi. Dia bilang begini, Pastor, pokoknya ya, biar bisnisnya diambil Tuhan aja, gak usah kaya. Bu, tenang. Ibu masih pengen beli tas? Pengen. Ibu pasti pengen jalan-jalan, pengen Pastor. Hati-hati dengan mulutnya. Ya, kita gak bisa jalan-jalan. Saya jalan-jalan cuma sama anak. Apa sama anak? Terus cari duit. Kenapa? Suaminya merasa gue sehat. Gue ke gereja, nyumbang gereja. Tapi udah ada yang kena mental di rumahnya.
Kenapa? Dia nggak bisa balance. Itu baru istri loh, belum anak-anaknya kita layani. Sekarang udah pulih keluarganya. Karena dia nggak balance, pekerjaannya terlalu tinggi. Ada juga yang pelayanannya terlalu tinggi, keluarganya ditinggal. Jadi ya buat balance saja. Jadi kesehatan mental, ya gitu, di balance. Saya dan istri saling balance, saya fisiknya kuat. Makanya istri saya hadir 1-2 kali kebaktian karena fisiknya gak kuat. Jadi saya pilih dalam seminggu, Lus ini penting aku perlu kamu hadir karena masalahnya keluarga. Dia dampingin saya, Lus ini suami istri aku perlu kamu. Dia dampingi. Kalau enggak rumah sakit, infus. Buat apa jemaat sembuh, istri sakit? Nggak bisa, fisiknya nggak sama kayak saya. Saya tidur 4 jam oke, saya tidur 5 jam oke, I'm fine. Bapak ibu lihat jadwal saya pusing. Papa saya bilang, Yohan ingat, papa pernah kayak kamu. Ingat, mobil bisa turun mesin. Ingat, kamu sekarang masih umur segini, nanti umur papa. I have to balance my life. Makanya tadi saya bilang, saya juga ada mentalnya. Ada Grace tadi nyanyi. Gak tau Jen duduk di mana adik saya. Kita pernah jauh secara keluarga. Karena setiap kali saya ketemu saya cuma pelayan aja. Bagus gak? Bagus. Saya dipakai Tuhan. Bagus tuh. Setiap waktu pakai pelayan dia bilang gak. Kita bukan keluarga normal lagi. Saya berubah. Sekarang kita kumpul kita bisa bercanda. Libur bareng. Karena pelayanan akan selalu ada. Tapi keluarga gak akan pernah ada. Salah satu tanda kita mulai kena mental. Waktu keluarga gak bisa happy dekat dengan kita. Takut. Serem. Nggak asik, nggak fun lagi. Ada mental yang perlu di check up dan di upgrade. You need to balance again your activity, your schedule. Nggak ada amin. Tapi aku harus kuat, mental aku harus kuat. Kuat. Belajar memiliki pengertian sukses yang benar. Kalau nggak akan balance. Kalau aku udah punya tanah 1000 meter, baru aku selesai. Kalau aku udah punya mobil merek itu, kalau aku udah punya tas ini, aku udah punya akun segini, gak akan selesai. Percayalah, percayalah, lah. Sukses cuma satu, waktu kita mengikuti kehendak Tuhan. Waktu papaku kasih sama aku, kita gereja kecil di Metropolitan. Temannya papa aku yang ABG, angkatan BB gue, jadi teman gue. Tiap kali ketemu tau gak gini, jemaatnya berapa sekarang? Kebaktiannya berapa kali? Gedungnya udah punya sendiri tanya, mental kenal lu? Udah ABG, gerejanya gede. Begitu saya ketemu ini, sukses bukan seberapa besar gerejamu, berapa kali kebaktianmu, tapi seberapa berdampak hidupmu, dan kamu melakukan apa yang Tuhan suruh. Gak masalah sekarang. Mental gak kena. Memiliki rasa cukup dalam hidup. Kesadaran akan pentingnya Tuhan. Dan yang terakhir, membangun komunitas yang sehat. Tahu gak? Orang yang kena mental bisa gara-gara komunitas. Stres, kenapa? Dalam pernikahannya, komunitasnya gak sehat. Teman-temannya gak sehat. Dia di pressure. Andai aku jadi orang kaya. Kena mental. Teman-temannya orang terkenal. Dia pengen terkenal. Stres. Mana emang orang-orang biasa di Gilgal. Main sama orang-orang, kalau main sama dia tuh pengennya jadi cinta Tuhan. Kok jadi pengen mengampuni? Kok hatinya jadi besar? Ibrani 10:24-25, dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Bukan dalam kebencian, bukan dalam nafsu. Kalau main, malah, lu udah tahu sih itu belum? Kan orangnya gini. Malah tambah jauh sama orang. Malah mental kita kena. Dan dalam pekerjaan baik, salah satu obat dalam mental katanya gini, suruh ketemuin dia sama orang yang lebih susah, sembuh katanya. Karena kalau orang udah mental, ketemu orang yang misalnya dalam ekonomi ini, ketemu orang yang lebih kaya, bisa tambah stres dia. Kenapa gue paling susah? Tapi ketemu yang lebih susah lagi hidupnya,
Oh, ternyata aku tidak sendiri. Ada yang lebih susah, dia bisa sembuh loh. Itu kata psikolog psikiater. Komunitas itu penting. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Elia, dia habis mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia kena mental, mau mati kan karena diancam. Tahu gak salah satu sebab kenapa dia mau mati? Dia bilang, Tuhan aku cuma sendirian. Gak punya komunitas. Pergi ke sana. Di sana ada 7.000 orang yang cinta Tuhan. Tuhan bilang, kamu jangan sendiri. Di sana ada komunitas yang bisa bikin kamu kuat. Bapak Ibu sekarang lagi di attack di mana nih? Aduh, di keluarga saya gak kuat. Cari orang-orang yang keluarganya sehat. Di ekonomi, cari orang-orang yang pernah melewati badai ekonomi. Makanya kenapa pastor masuk family cell. Masuk family cell, kita gak sempurna. Tapi ada orang-orang yang mau belajar sempurna di sana. Terakhir banget, ini mama saya. Namanya Meiti Laksana Mogi. Pokoknya di gereja kalau ada yang jambulnya naik, anti badai, mama saya. Panggilan saya Meichen. Papa saya dulu pengusaha. Papa koreksi kalau ada cerita yang salah. Secara uang berhasil relatif ya, maaf kalau ada yang lebih kaya ya. Tapi kali mama saya stres. Karena papa saya suka cari duit. Bentok-bentokin kepala ke dinding. Ke psikolog psikiater yang ada di Jakarta, dia sudah pernah pergi. Baunya pengen mati, bengong. Bayangin, enci-enci jambul cetar, bengong. Cen, bengong. Minum obat. Katanya kalau gak ketemu Tuhan bisa gila. Bener ya Pak Ahmad? Ini yang saya dengar tiap kali ikut mereka bersaksi. Sampai mereka ketemu Tuhan, ketemu komunitas orang-orang yang selalu datang ke rumahnya bukan pendeta, pengusaha-pengusaha yang cinta Tuhan. Di situ mama saya sembuh. Sekarang menjadi gembala bagi kita semua. Itu udah kena mental loh, udah bengong, mental tuh. Kenapa? Sendirian. Sekarang, umur berapa mama? 76. Gak kelihatan loh, Ma. Sekarang temennya tanya, Pak, mama mana? Belum pulang. Sadap, belum pulang, beredar 76 ini. Jen sama Cici, kok mama belum pulang tuh, masih pergi. Dia kalau kurang sehat, simple, temennya nelfon aja. Lagi, mama gak enak nih. Halo, sehat lagi. Komunitas itu menyembuhkan. Saya bilang, Jen, jangan dilarang, dia sembuh. Udah, saya selesai. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dan sama caranya dengan menjaga kesehatan roh dan tubuh. Penting banget punya teman-teman yang bisa bikin kita sehat. Di Gilgal banyak banget. Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, yang mental illness. So jangan lari dari Tuhan, Tuhan adalah tempat yang aman. Mazmur 42 ayat 6 dan 7, mengapa kau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolong dalam Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Doa saya supaya jemaat Gilgal roh, jiwa, tubuhnya sehat, sempurna sampai Tuhan datang kembali. God bless you all. Mari bangkit diri sama-sama. Tenanglah jiwaku. Amin. Dalam naungan sayapmu, menembus awan gelap. Aku berdoa setiap jiwa disambut, setiap hati dipulihkan harimu. Selalu ku rindu lekat
setiap stres, depresi, anxiety, keinginan bunuh diri, keluar di dalam nama Yesus. I speak healing in Jesus. Kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, memulihkan hati jemaat-Mu saat ini. Bapa, Kau yang memeluk setiap mereka saat ini. Aku berdoa, setiap roh, jiwa, tubuh dipulihkan oleh Tuhan. Saat pulang kami merenung, diskusi dengan istri dan anak, bahkan di sel. Biar kami ketemu bagian-bagian yang perlu kami pulihkan. Dasar-dasar yang perlu dibangun. Menghadapi hari-hari yang semakin jahat biar mental kami kuat. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin.